Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya. Padahal ini dulunya orang kaya, saudagar tanah, tokonya di mana-mana, kedainya di mana-mana, habis untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi ya Muhammad. Jikalau kita berbicara tentang masalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW itu kalau diukur dengan perjuangan kita tidak bisa dibandingkan, biarpun seluruh yang kita punya kita keluarkan, tidak seberapa dengan perjuangannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Perjuangan kita ini apa dan seberapa? Apa yang sudah kita keluarkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Tenaga kita masih kadang-kadang mikir untuk mengeluarkan tenaga untuk membantu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana contohnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW membantu Rasulullah SAW bil kulliyah, dengan keseluruhan apa yang dia punya. Tenaga mereka berikan untuk Rasulullah SAW. Lebih lagi harta yang mereka punya. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah sosok wanita yang paling kaya, juga sosok laki-laki yang paling kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hadiah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok wanitanya yaitu istri tercintanya Sayyidatina Khadijatul Kubra, hingga keseluruhan hartanya diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hingga terbantulah dakwanya Rasulullah SAW, menjadi ringan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Itu pun ketika habis harta yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah, apa perkataan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW? Hal radita ya Muhammad li, wahai Muhammad, wahai suamiku yang aku cintai, wahai kekasih Allah, apakah engkau ridha kepadaku hingga aku sudah seperti ini keadaanku? Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Sallallahu Nabi Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad SAW, ya Khadijah, wahai wanita yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya wanita yang mendapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebelum Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk melakukan Isra Mi'raj di bulan Rajab yang sangat mulia ini, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayang nawai kalau seandainya sampean ini mendapat salam dari idola sampean, bagaimana? Kira-kira senang apa mboten? Pasti senang sampean. Kadang-kadang nggak bisa tidur pun dipaksa nggak bisa. Karena kenapa? Mendapat salam dari idola sampean. Bayangkan Sayyidatina Khadijatul Kubra mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebelum Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk melakukan dan melaksanakan Isra wal Mi'raj di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Rajab yang alhamdulillah kita berada di hari pertama di bulan Rajab yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, innallaha yukri'uhas salam ila Khadijah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah titip salam kepada istrimu Khadijah alaihas salam. Bagaimana Rasulullah SAW nggak senang? Apakah tidak pantas Sayyidatina Khadijah mendapat salam dari Allah? Pantas. Karena kenapa? Perjuangannya, hartanya habis
untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diukur dengan harta kita yang sudah kita berikan untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW, apakah pernah habis? Gak pernah habis harta kita. Nyumbang pun kadang-kadang masih mikir, kadang-kadang istikharahnya 100 rakaat, betul? Karena kenapa? Takut jatuh miskin, boro-boro, takut anaknya gak makan, boro-boro takut istrinya nggak makan, boro-boro keluarganya nggak makan. Pernah saya sampean atau saya nggak pernah nggak makan? Tidak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu perjalanan pernah keluar malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarnya malam untuk apa? Bukan jagongan, Pak. Bukan duduk di warkop-warkop main wifi, bukan. Bukan dengan omongan-omongan yang tidak ada harganya atau tidak ada pentingnya dan lain-lain. Tidak. Rasulullah SAW pernah keluar di suatu saat, di suatu malam. Karena kenapa? Beliau menahan lapar 3 hari 3 malam. Di suatu perjalanan menemukan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dalam suatu perjalanan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma akhrajuka minal bait?" Apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumah malam-malam ini? Begadang, cari wifi, cari rokok? Tidak. Kalau kita mungkin kalau keluar malam apa? Cari wifi. Kalau kita keluar kalau malam apa yang kita berbuat? Begadang. Apa yang kita keluar? Apalagi main-main anak-anak muda seperti ini, pacaran. Na'udzubillah min dzalik, tapi di sini tidak ada amin. Mudah-mudahan saya doakan yang pacaran putus. Tak sumpahi 7 turunannya tidak selamat. Karena kenapa? Karena antum mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ojo kon politiki Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Apa yang menyebabkan keluar? Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajuka minal bait?" Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar dari rumah? Tidak mengaku kepada Rasulullah SAW. La ya Rasulullah, saya keluar karena punya hajat. La, tidak wahai Abu Bakar. Ada sesuatu tampak di dalam wajahmu, tampak dalam dirimu wahai Abu Bakar. Rasulullah tahu padahal di waktu itu. Tetapi Rasulullah SAW masih bertanya, memaksa dengan pertanyaan, "Wahai Abu Bakar, ma akhrajuka minal bait?" Apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumah wahai Abu Bakar? La ya Rasulullah, tidak mengaku wahai Abu Bakar. Setelah dipaksa dan dipaksa, mengakulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, akhrajani minal bait." Saya keluar dari rumah ya Rasulullah, li annani aju. Kuloh lapar ya Rasulullah. Saya lapar ya Rasulullah. Mundu salasa ayyam lam tadukni ta'aman. 3 hari 3 malam ya Rasulullah, saya dan keluarga saya tidak merasakan makanan ya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya. Padahal ini dulunya orang kaya, saudagar tanah, tokonya di mana-mana, kedainya di mana-mana, habis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajaklah oleh Rasulullah SAW, "Hayya bina ya Abu Bakar." Ayo wahai Abu Bakar, kita keluar bareng, jalan bareng. Ketika suatu saat di suatu malam, di malam yang bersamaan di waktu itu, melihat Sayyidina Umar pun keluar dari rumahnya, Umar bin Khattab, yang sudah terkenal kewaliannya dan keramatnya.
sahabat pun mendapatkan keramat yang begitu luar biasa. Apa keramatnya sahabat? Selain menatap wajahnya Rasulullah, membela dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya musuh gentar melihat Sayyidina Umar, bahkan setan pun kalau melihat Umar, bayangannya pun melihat bayangannya Sayyidina Umar, setan pun kabur terbirit-birit lari melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika keluar dari rumahnya, maka Abu Bakar pun melihat, ya Rasulullah, innahu Umar, itu Umar wahai Rasulullah. Naam. Coba kita tanya, coba kita samperin itu Umar. Disamperinlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersamaan disamperi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Umar, ya Abu Hafsin, ma akhrajuka minal bait? Kenapa engkau keluar malam-malam seperti ini wahai Umar? Tidak mengaku Umar bin Khattab. Bukan seperti kita, kalau kita ditanya orang langsung mengeluh. Apalagi keadaannya belum makan, turung dahar, majelisnya ndak ono dahare, cuma oleh kotaan tok, ndak ono banyuwe, kesel, udan-udan ndak oleh rawon, nggih. Biasa lek udan-udan ngene lek mangan rawon enak nggih. Omene campur ambek apa sambal dan segala macam ya langsung ngeluh, mulai cepet apa ndak mangane biasa oleh kotaan. Ndak oleh kotaan iki ndak enak. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu peduli dengan sahabatnya. Rasulullah SAW itu selalu kasihan melihat sahabatnya. Tidak mementingkan dirinya sendiri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dahulunya pun Rasulullah SAW itu terkenal dari keluarga yang berwibawa. Keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari suku Quraisy yang tanahnya mau di mana-mana. Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, sallallahu Nabi Muhammad. Itu orang terkaya, orang yang berwibawa. Orang kalau melihat pun sosoknya gentar melihat Abu Muttalib. Punya paman Abu Thalib pun orangnya kaya. Sosok Abdullah, abahnya Rasulullah, sosok orang yang kaya. Tetapi ketika mendapat anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaannya pun semua disedekahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau hidup dengan harta warisan, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau hidup dengan harta peninggalan, tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang diberikan oleh kakek-kakeknya, semua apa yang diberikan oleh paman-pamannya, semua yang diberikan oleh semuanya keluarganya Rasulullah dari suku Bani Hashim dan Bani Muttalib, semua disedekahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, hingga keadaannya pun yang begitu sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, ya Abu Hafs, ma akhrajuka minal bait? Kenapa keluar dari rumah wahai ya Umar? Tidak mengaku Umar. Pertanyaan ketiga baru mengaku Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, sebenarnya saya enggak mau menjawab pertanyaanmu ini. Hayaan minka ya Rasulullah, karena saya malu wahai Rasulullah. Limadza ya Umar? Kenapa wahai Umar? Ya Rasulullah, akhrajani minal bait li'annani aju. Saya keluar dari rumah karena saya lapar ya Rasulullah. Mundu thalatha ayyam lam yadhuq ta'aman fi batni. Saya sudah 3 hari 3 malam tidak merasa sedikit pun perut saya kemasukan makanan ya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiga-tiganya ini setia, teman yang setia, saling merasa, pemimpin yang luar biasa, bukan pemimpin yang rakus, pemimpin yang apa? Yang peduli dengan sahabatnya. Ditanya ketika melihat keadaan seperti ini dulu saudagar-saudagar kaya ini,
Orang-orang kaya yang semuanya diberikan hartanya untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu itu pun langsung Abu Bakar dan Umar di waktu yang sama dan di malam yang sama diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, salah satu orang Ansor yang sangat kaya di waktu itu. Bertamu di situ Rasulullah SAW. Bertamunya bukan untuk apa, tidak. Bertamunya bukan untuk karena meminta, tidak. Bertamunya bukan untuk apa, tidak. Untuk silaturahmi. Karena di waktu itu jatahnya memang Abdurrahman bin Auf untuk didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap malam Rasulullah SAW itu punya jatah sendiri-sendiri untuk mendatangi sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu setiap malam menunggu kedatangannya Rasulullah SAW. Dari kalangan Ansor juga kalangan Muhajirin menunggu kedatangannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibiarkan menangis tidak merasakan makanan. Bagaimana kalau ada dari anak kita yang menangis butuh makanan dan ada pengemis yang meminta di waktu itu? Mana yang kita pilih? Pengemis atau anak kita? Banyak dari kita yang memilih anak kita lebih baik kenyang dulu daripada pengemis, karena pengemis tidak ada hubungan darah dengan saya.